Halo, assalamualaikum. Akhirnya saya beli iPhone lagi, dan kita akan unbox pada video kali ini sekaligus buat ngecek paket yang saya kirim. Bener nggak sih? Ini iPhone yang versi iBox yang dikirim, dan ini merupakan iPhone yang sempat langka banget di pasaran, sempat naik banget harganya. Sekarang sudah di bawah harga resmi, malah dijual di online ya. Ini saya beli lebih murah 300.000 dibandingkan harga resminya. Dan enggak, saya beli iPhone bukan buat install Clubhouse. Kalau Clubhouse sih di iPad juga udah bisa, tapi saya nggak cocok kayaknya di Clubhouse karena saya emang nggak pedean orangnya buat ngomong di antara banyak orang gitu ya. Sekarang kita lihat dulu paketnya isinya. Ini udah saya coret alamatnya, tapi harusnya bisa kelihatan nomor invoice Tokopedia-nya ya. Jadi kalau misalkan nanti isinya kenapa-napa, ini videonya bisa jadi barang bukti kalau misalkan bermasalah produknya, tapi saya harap sih enggak ya, karena saya pas beli pun nyarinya berdasarkan keyword iPhone iBox, dan harganya juga nggak terlalu jauh dari harga resmi kan, cuma beda 300.000. Dan yang jual di harga segitu nggak cuma toko ini, ada banyak toko yang jual. Oke, saya reveal harganya 3 juta, 7 juta 699.000 rupiah. Bukan iPhone SE 2020, itu mah udah pernah saya beli kan sebelumnya. Ini adalah, kita bisa ambil nggak sih dari tengah si produknya? Oke, nggak bisa. Ini keren nih, si bubble wrap-nya berlapis-lapis. Nanti saya bisa pakai ulang buat pengiriman paket kalau jual-jual handphone second ya. Kebetulan rapi juga si bubble wrap-nya, nggak susah buat ngelepasnya. Ya, ini kardus aslinya kecil karena sekarang sudah nggak pakai charger. Makanya iPhone ini harganya sudah lebih murah sekarang setelah tanpa charger, dan mungkin juga setelah 2 generasi berlalu ya. Ini adalah iPhone XR produk red ya, warna merah. Jadi kebanyakan yang jual di angka 7,7 itu yang putih dan hitam. Kebetulan ada satu seller, ada beberapa sih, tapi yang ini yang paling cepat ngejawab pertanyaan saya, ready nggak yang merah? Dia bilang ready. Di seller lain yang merah kadang lebih mahal 50.000. Dan ini kartu garansi iBox-nya ditempel di belakang. Ya, produk red ya. Ini ada tulisannya. Khusus buat yang warna merah ini kayak rada beda gitu dari iPhone. Ada tulisannya produk red. 64 GB, desain di California. Bentar. Buat tahu Indonesia, region Asia atau bukannya itu dari belakangnya yang AA itu di mana ya? Serial number enggak. Lupa saya. Tapi pokoknya harusnya ini sih resmi iBox karena ada bahasa Indonesia juga di kardus belakangnya. Kemudian green peel-nya juga masih ada. XR64 red. Ya, warnanya merah juga ya, tulisan iPhone-nya. Kemudian logo Apple-nya, iPhone-nya, Apple-nya lagi. Dilarang melakukan perubahan spesifikasi dan lain-lain. Ya, ini SDPPI 2018. Sebetulnya 3 tahun lalu berarti ya rilisnya. Umurnya sudah 3 tahun. Dan Apple sih hebatnya, harga-harga gadgetnya masih bertahan lumayan tinggi setelah 3 tahun sekalipun. Kalau di Android mungkin baru setahun 2 tahun aja udah turunnya setengah harga. Taruhlah Oppo Reno 2, Reno 3 Pro, itu apalagi turunnya jauh banget. iPhone produk red, iPhone XR made in China. Seperti ini penampakan dari iPhone XR. 6,1 inci ya layarnya. Frame-nya metal tentu saja, dan ini single SIM. Kalau yang resmi semuanya single SIM. Nggak tahu bisa nggak dual sama eSIM. Tapi kalau mau yang dual SIM itu memang set Hong Kong ya. Jadi tidak resmi. Oke, masih ada mute switch, tombol volume up, volume down di kiri, 2 garis antena. Lalu di sisi bawah ada port lightning, kemudian speaker wheel dan juga mikrofon. Di sini ada 2 baut. Di kanan ada 2 garis antena lagi, kemudian tombol power dan SIM tray. Nano SIM sih harusnya, dan 1 slot saja. Di sisi atas tidak ada apa-apa. Saya jadi penasaran. Ini mungkin ya si ininya, mikrofon buat noise cancellingnya di bagian bawah kamera.
Kemudian ada LED flash di satu buah ya, di bawah kamera juga. Saya udah beli casingnya. Ini yang 50 ribuan aja, Baseus. Kayaknya harga casingnya sekarang udah lebih turun juga. iPhone casingnya bagus-bagus biasanya. Banyak banget pilihannya, meskipun itu buat yang 10R ya, bukan yang versi paling atasnya. Tapi pilihannya tetap banyak dan bagus dari berbagai merek, mulai dari yang lucu-lucu, non-branded, murah, 50 ribuan, sampai yang premium kayak Wage, kayak Ringke, itu ada. Kalau yang murah tapi tipis ada Asenaru, nggak murah sih, 110 ribu ya. Ini adalah Baseus Swing. Oh, warna putihnya frosted gini ternyata ya. Smoke, jadi nggak clear. Kemarin saya beli yang clear, terus kata sellernya habis. Kirim yang hitam aja nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Ternyata yang dikirim bukan hitam juga. Tapi frosted white seperti ini. Kita coba pasangkan dulu ya. Bentar, kita buka dulu plastik atasnya. Kayaknya sih nggak ada masalah produknya. Ini asli sepertinya. A few moments later. Tapi sayangnya memang casingnya sudah tidak sempurna lagi. Nih ada bekas kelipet di sebelah sini juga. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nih merahnya juga udah berubah sejak pakai casing ini. Yang penting aman dulu sampai casing selanjutnya yang saya beli datang. Nah, di dalam penjualannya harusnya sih sama-sama aja dengan iPhone 12 yang kemarin saya unbox. Ada kabel data atau kabel charging USB Type-C ke Lightning ya. Jadi pastikan kamu sudah punya kepala charger yang punya colokan USB Type-C. Biasanya kepala charger yang punya colokan USB Type-C adalah kepala charger yang support power delivery. Saya nggak tahu sih ini dia ada fast charging atau support power delivery atau enggak. Tapi kepala charger saya di rumah ada yang colokannya USB Type-C. Oke. Ini ada sedikit apa ya, kayak kartu gitu, ada tulisannya, dalam kemitraan dengan Red, Apple akan menyumbangkan sebagian dari pembelian iPhone Anda ke Global Fund untuk mendukung program HIV atau AIDS dan membantu mewujudkan generasi bebas AIDS. Pelajari lainnya atau berikan donasi di www.red.org. Oh, ternyata Red itu nggak sekedar warna doang ya. Ada nama organisasinya yang bergerak di bidang sosial, khususnya untuk masalah support generasi bebas AIDS. Menyalakan daya, mematikan dan SOS, mengisi daya. Ini yang bahasa Inggrisnya. Ini SIM tray ejectornya. Kemudian ini adalah keselamatan dan penggunaan. Dua bahasa juga. Ini adalah garansi terbatas 1 tahun Apple, kaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan garansi ini. Dan ini yang paling penting, masih dapat stiker Apple-nya. Kalau udah ada ini sih, udah tenang lah. Nggak apa-apa nggak dapat charger, nggak dipakai juga. Sama saya sih kalau dikasih charger, cuma nggak dapat ini ya, nggak dapat earpods. Ya sudah, sekarang kita setup dulu. Tapi kayaknya nggak usah diliatin kali ya setupnya. So, ini dia unboxing iPhone 10R. Tadi saya mau bilang iPhone 12, padahal bukan. Sudah kisah saya dengan iPhone 12 Pro. Itu hanya unboxing doang. Jadi waktu itu pinjaman dari toko sebetulnya. Ya nggak sampai review, saya baru lapor ini video unboxingnya udah tayang. Oh ya udah, kapan mau balikin produknya? Oh, ternyata pinjeminnya buat unboxing doang, nggak sampai review. Ya udah saya balikin aja. Waktu itu saya masih pakai iPhone 11 Pro. Ya udah, saya mau setup dulu. Unboxingnya cukup sampai di sini. Kayaknya produknya asli, nggak masalah. Si baru banget kelihatan. Kemasannya juga nggak ada yang masalah. Green pill, semua kelengkapan resmi seperti itu. Ada bahasa Indonesia, jadi nggak khawatir ini barang luar atau inter yang dimasukin ke sini, enggak. Sekarang kita nikmatin aja dulu iPhone 10R Red 64 GB. Buat kamu yang tertarik, link pembelian ke toko tempat saya beli ada di deskripsi video ini.
termasuk salah satu yang termurah 7,7 juta kurang 1.000. Sebetulnya ada juga yang jual 7,6 pas di Bekasi, satu seller, tapi nggak ada warna merah, putih dan hitam doang. Oke, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.